Baik, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Haleluya, dahsyat dan luar biasa berkat Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini. Itu menandakan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya, anugerah-Nya yang tak terhitung oleh kita. Baik saudaraku, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita undang kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita, seluruh hidup kita, bahkan seluruh ruangan ini. Hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, memberikan segala pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab kasih-Nya sungguh tak terbalaskan oleh kita semua. Mari saudara kita bagi berdiri, kita menaikkan pujian bagi Dia, berkat kemuliaan yang ada sampai hari ini. Oh,
Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Tuhan telah berkati hidup kami, berkati keluarga kami ya Tuhan. Khususnya di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan telah nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sebab kami ada sebagaimana adanya pun saat ini, semua berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa yang baik, pada Tuhan kami serahkan ya Tuhan hidup kami serahkan hati kami saat ini kepada Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Karena Tuhan Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai ya Bapa. Kau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi ibadah kami saat ini. Dan kami juga Tuhan berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati mereka ya Tuhan. Biarlah pelayanan mereka semata-mata hanya untuk memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau percayakan ya Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan ya Bapa, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama kami waktu datang. Dan kami pulang dari tempat ini membawa damai sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga Tuhan teringat akan saudara-saudara kami saat ini Tuhan, mungkin masih dalam perjalanan ya Bapa, dan Kau tibakan mereka ke tempat ini agar kami boleh bersama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersorak bagi Tuhan kita, sebab Dia sungguh ajaib dan luar biasa, melihara memberkati kita. Kita bersorak bagi Dia. Haleluya.
semua. Saya undang untuk duduk. Saya persilakan untuk duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan dan kita berikan persembahan kita, persembahan yang terbaik bagi Dia. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Ida Tua. Mari kami Bapa surga, kami bersyukur Tuhan atas perawatan Tuhan bagi kami untuk sepanjang minggu ini, di mana Tuhan telah memberikan berkat-berkat kepada kami, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan berikan kami kekuatan, dan sebab itu kami sanggup melakukan Tuhan yang perintahkan kepada kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami bersama-sama beribadah karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan pada kami. Bapa di surga, sebentar kami karena memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami Tuhan, supaya perluas tempat untuk beribadah tempat ini Bapa. Kami bersyukur atas segala pemberian Tuhan pada kami untuk pada pagi hari ini. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita siapkan persembahan kita dan kita naikkan pujian Gloria. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan.
Kau Allah Immanuel bagi kami, yang senantiasa Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kau Allah yang luar biasa. Dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, kami ada hari ini. Kami ada di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari yang lain. Ya Tuhan, kuduskanlah, sucikanlah setiap kami, supaya dalam ibadah ini kami layak masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati curahan kuasa roh Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kiranya Tuhan melawat kami saat ini, memberkati kami dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan, dan kami yang datang ke tempat dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya dengan iman dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan segala sakit kami, Tuhan memulihkan hidup kami, Tuhan memberkati kesehatan kami. Terpujilah Tuhan, berkati pada kami saat ini, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami mendapatkan berkat rohani, untuk kami terus hidup, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapan-Mu turun atas kami, kuasa-Mu memenuhi tempat ini, sehingga sukacita syukur mengalir setiap jiwa dan raga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jemaat yang saya diberkati, mari katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Semua diberkati pagi hari ini. Amin saudara ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa ada di tempat ini Bapak Ibu saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus memimpin dan menuntun hidup kita hari ke hari, sehingga kita tidak hanya saja diberkati secara jasmani saudara, tetapi juga secara rohani. Hidup kita, keluarga kita semakin melimpah di dalam rohani kepada Tuhan. Bapak saudara, tadi pagi sudah kita melaksanakan ibadah pertama jam 8 pagi, dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara, jemaat Tuhan antusias untuk memuji Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa dalam ibadah yang kedua ini semangat kita, semangat Bapak Ibu saudara tidak kalah dengan yang pagi. Amin. Walaupun ini sudah menjelang siang dan cuacanya dan situasinya semakin panas saudara, tapi biarkanlah di luar sana panas, tetapi di dalam sini kita pastikan Adam ya. Adam atau Adam? Adam ya. Artinya ada kesejukan ya dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara, karena hari ini banyak kegiatan kita ya, selesai ibadah ini ada latihan kor khusus wanita Betel Indonesia. Jadi nanti kepada kaum wanita tidak pulang, tetap di sini karena langsung ada latihan kor, dan setelah itu dilanjut dengan rapat panitia Natal 2020. Dan setelah itu dilanjut lagi dengan persiapan latihan praise worship Natal kita ya. Jadi kita coba untuk berjalan dengan lancar dan baik ya. Oke Bapak Ibu saudara, satu ayat firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita dalam ibadah yang kedua pagi hari ini, hari Minggu tanggal 22 bulan berapa saudara? Bulan November tahun 2020 ya.
Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua. Ya, jadi hari ini bicara semua angka 2. Ya. 42 ayat 2. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Ya, di layar screen sudah ditayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau bawa handphone dan di handphonenya ada Alkitab, buka Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita belajar untuk baca firman Tuhan. Kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baik aku datang melihat Dia. Oke, saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ini dimulai dari ayat 2 sebetulnya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan siang hari ini berbicara bagaimana jiwa kita, hidup kita haus akan Tuhan, haus akan Allah yang hidup, yang memberi kehidupan, kekuatan, dan pengharapan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana air penting sekali untuk kehidupan jasmani kita, demikianlah juga Allah dan kehadirannya sangat penting buat saya dan saudara, buat jiwa saudara dan saya, untuk kepuasan dan kepenuhan hidup. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini, tubuh kita ini dipenuhi dengan air. Ya, kurang lebih 80%. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika tubuh ini tidak mengkonsumsi air, maka kita bisa bayangkan bagaimana hidup ini begitu panas, begitu gersang, begitu haus dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudara, cuaca di kota Jakarta ini panasnya luar biasa, sampai 35-37 derajat. Ya, sehingga ketika kita keluar, waduh kayaknya panasnya luar biasa. Itu baru panas 30 sampai 36 derajat, Saudara. Orang percaya yang sejati akan memiliki kehidupan jasmani yang lapar dan haus akan Allah. Dan lapar haus akan karunia dari Tuhan. Jadi kehausan kita dalam hidup ini Tuhan tidak sebatas berbicara tentang bagaimana kita supaya dapat berkat, bagaimana kita supaya mendapatkan kehidupan yang baik, bahkan lebih baik, saudara. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana jiwa saya, saudara, kita semua yang ada di tempat ini memiliki kehausan dan kerinduan akan hidup untuk. Ini adalah lagu syair daripada Raja Daud yang dilatar belakangi pada saat Daud menghadapi situasi atau kondisi yang begitu genting, di mana Daud sedang dikejar oleh Saul dan pasukannya untuk membunuh Daud. Dalam kondisi seperti itu yang begitu genting, yang begitu mengkhawatirkan hidupnya,
Dan waktu itu Daud merasa seperti sudah di ujung kematian karena dikejar oleh pasukan Saul, saudara. Alkitab mencatat Daud bukan melakukan hal yang bersungguh-sungguh di mata Tuhan. Daud tidak melakukan protes dan berkata, bagaimana ini Tuhan, kok kejam banget. Daud tidak komplain kepada Tuhan, tetapi justru yang dilakukan oleh Daud adalah di tengah situasi yang genting, yang hidupnya terancam karena dikejar oleh musuh, dan musuh itu akan membunuh dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka Daud bukan datang kepada siapa-siapa. Daud tidak lari dari panggilannya, tetapi dia memilih untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan dengan penuh kerinduan, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa Daud untuk Tuhannya yang hidup, supaya dalam kesulitan yang dialami dia bisa mendapatkan pertolongan dan rangkulan Tuhan yang begitu hangat, sehingga jiwanya menjadi tenang dan dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa kerinduan kepada Tuhan dibaratkan seperti rusa yang merindukan air? Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita sering menonton video atau film animasi, saudara, maka pada saat-saat terjadinya musim kemarau, itu semua binatang, saudara, termasuk rusa itu, berusaha untuk mencari di mana ada tempat air yang bisa diminum, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam situasi kekeringan itu, tantangannya berat, saudara. Karena ternyata begitu terjadi musim kemarau, maka air itu hanya bisa kumpul di suatu tempat. Misalnya di danau, atau di laut, atau di sungai. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sungai itu tidak kosong. Banyak predator yang juga siap sedia untuk mengalami hal yang sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seorang rusa yang mencoba untuk berusaha supaya dia mendapatkan air, dia harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, termasuk predator-predator yang ada di dalam air tersebut, di dalam kolam tersebut, di dalam danau tersebut, atau di dalam sungai dan laut tersebut, saudara. Di saat dia merindukan air, maka juga dia harus ekstra hati-hati, karena mangsa pembunuh sudah siap sedia. Sama seperti halnya yang dialami oleh Daud, saudara. Dalam kerinduannya untuk menikmati hadirat bersama dengan Tuhan, jiwanya tidak tenang, saudara, karena dia dikejar dan akan dibunuh, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah mau siap untuk bayar harga untuk mendapatkan air untuk jiwa kita yang haus akan Tuhan, saudara? Kita harus siap bayar harga. Amin. Seperti rusa tadi, dia harus siap bayar harga. Untuk mendapatkan air, dia harus siap bayar harga. Dan harganya, saudara, nyawa. Kalau dia kuat, kalau dia bertahan,
dia hidup. Tapi kalau dia tidak bertahan, kalah dengan predator yang lain, berarti jiwanya tidak selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah hidup kita ketika kita datang mencari hadirat Tuhan. Untuk kita menemukan Tuhan dalam hidup ini, saudara, tidak gampang. Kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga dengan waktu kita. Kita harus bayar harga dengan kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, apakah kita sudah berlari sekencang-kencang mungkin untuk mencari Tuhan? Seakan-akan kita akan mati tanpa Dia dan berlindung padanya ketika menghadapi musuh, seperti yang dialami oleh Daud. Dia tidak pasrah, tetapi justru di saat terjadinya pergumulan, kesulitan, Daud berbalik kepada Tuhan. Apakah kita sudah bergegas dengan sekuat tenaga, berlari sekuat tenaga, dan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan selamat? Tanpa Tuhan kita tidak akan selamat. Lapar akan Allah kita yang hidup. Atau ada hal yang lain yang kita rindukan melebihi kerinduan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendakku. Merindukan Dia, membangun persekutuannya kepada Tuhan, dan membawa hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Dibesuk atau ditanya-tanya sama Pak Gembala, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang mengerti tentang firman Tuhan, maka hatinya, hidupnya, pikirannya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini karena gembala, tetapi pastikan Anda ada di tempat ini karena Anda memiliki jiwa yang haus dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena jiwa kita merindukan Tuhan, merindukan kuasa-Nya, merindukan pertolongannya, dan merindukan kuasa-Nya untuk kita diberikan kekuatan. Sehingga di saat kita dalam pengejaran musuh sekalipun, kita diselamatkan. Kita ada dalam genggaman Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk berjuang dalam hidup ini. Karena engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang ikut berjuang dengan saudara. Kalau engkau mengalami Tuhan ikut berjuang dengan di hidup kita, dalam persoalan kita, mari kita libatkan Tuhan, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Pegang janjinya. Lakukan kehendaknya, setia kepada Tuhan. Mari kita bangun hidup kita hari ke hari
lebih baik, saudara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, perbuat untuk Tuhan. Jangan tunggu besok, lusa, tahun yang akan datang, saudara. Ini waktunya. Firman Tuhan berkata, selagi masih siang, mari kita kerja buat Tuhan. Amin, saudara. Kerja buat Tuhan itu bukan melulu ada di altar ini, saudara. Enggak. Kerja buat Tuhan itu seperti yang dikatakan Raja Daud tadi, kita akan merindukan Tuhan. Itu kerja buat Tuhan, saudara. Kita tahu apa yang kita butuhkan dengan jiwa kita. Memang sekali lagi saya katakan, tidak gampang. Tantangannya berat, saudara. Karena kita diperhadapkan dengan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi ketika engkau mencoba dan tidak pernah berhenti dan terus mencoba untuk memiliki hati yang rindu, haus, bercengkrama dengan Tuhan, maka kuasanya yang ajaib akan menolong kita, memberi kekuatan, kemampuan kepada saudara untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kiranya menolong kita menjadi orang percaya yang merindukan Tuhan lebih dari apapun. Katakan kepada kiri kanan saudara, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Ya. Jangan lihat masalah, saudara. Masalah selalu ada. Tetapi lihat Tuhan kita yang hidup. Amin, saudara. Jadi kita ini harus merindukan Tuhan lebih dari apapun. Maka saya percaya Tuhan pasti akan berkati kita. Amin, saudara. Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat hidup kita sukses. Dan Tuhan membuat kita terus bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Saya mengundang Bapak Iwan untuk bawa kita dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, Kau masih tetap membuktikan segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar itu saja Tuhan, bahkan Kau telah memberkati seluruh jiwa kami Tuhan. Apa yang kami perlukan Kau telah sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan setiap hati kami Tuhan. Setiap iman kami yang benar-benar rindu kepadamu Bapa. Kami mau seperti Raja Daud yang selalu melekat kepada Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, meskipun dalam keadaan susah atau persoalan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar seperti Raja Daud yang selalu mencari wajah Tuhan, mencari seutuhnya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami tetap setia meskipun kami menghadapi situasi seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Gembala Sidang yang sudah memberkati firman Tuhan pada siang hari Tuhan, sehingga Kau memberkati segala pelayanannya, kesehatannya, istri dan anaknya Kau berkati. Dimanapun hamba-Mu berada, mari Tuhan urapan Tuhan tercurah pada Gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu kami melakukannya untuk setiap hati kami Bapa. Rindu merenungkannya siang dan malam Bapa, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman itu kekuatan bagi jiwa kami, haus dan rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman ini menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh pulang dari tempat ini membawa sukacita dari Tuhan, karena kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pada siang hari ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya lawatan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami merasakan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Ia telah memberkati kita semua jemaat Tuhan, di mana firman Tuhan mengajak kita selalu melakukan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Jika kita merindukan Tuhan, menandakan kita sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita berikan persembahan yang kedua, sampai kita naikkan pujian betapa dalamnya kasih-Mu ya Tuhan.
Ibu Saudara yang kasih, saya percaya semua kita yang hadir saat ini telah diberkati dengan kuasa rahmat dari Tuhan. Amin. Kita semua bagaikan rusa ya yang luar biasa merindukan sungai-sungai yang ada airnya tentunya. Tuhan memberkati kita. Pengumuman kita pagi hari ini, kirain ini sore sebenarnya. Aku kira udah jam 4 lewat. Pertama, ya, saya habis ibadah kita sekarang akan ada latihan kor WB. Ya. Jadi kita coba untuk gabungkan ya jemaat di pagi dan di siang. Ya, pagi tadi jam 8 kita udah mengumumkan. Harapan kita mereka hadir saya habis ibadah ini. Jadi untuk itu kaum wanita jangan pulang, kita akan berlatih karena tinggal 3 kali minggu. Saya habis minggu ini 2 kali lagi nanti kita udah Natal. Terlalu cepat rasanya. Jadi untuk itu kita harus persiapkan latihan kita dengan mantap ya. Nah yang kedua, saya habis latihan KOR WBI, panitia Natal akan mengadakan rapat ya. Semuanya panitia Natal, tolong sekretaris supaya munculkan di layar screen seluruh panitia, karena mungkin masih ada jemaat ini yang belum mengetahui ya dia sebagai panitia, supaya nanti tinggal, jangan pulang ya. Sekali lagi jangan pulang yang namanya panitia ya. Nah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang sudah berjanji iman boleh mencicil ataupun melunasi kepada Ibu Bendahara kita. Ibu Bendahara udah bawa tasnya kan, tempat uangnya. Iya, itu bendahara kita ini luar biasa. Ada tas khusus tempat uangnya itu. Nah, terus juga ibadah kita berjalan seperti sekarang ini. Jam 8 malam minggu ada ibadah youth pukul 7, dan hari Minggu ibadah Abi lewat live streaming setengah 7 ya, setengah 7. Kalau anak-anak belum bangunin aja ya, sedikit dalam berapa minggu ke depan ini ya, anak-anak harus dipaksakan dulu bangun setengah 7 supaya ikut sekolah minggu ya. Udah hampir setahun nggak sekolah minggu anak-anak, jadi lewat live streaming ya, pastikan anak kita supaya mengikuti. Jam 8 ibadah pertama, jam 10 ibadah raya yang kedua. Maka sehabis ibadah itu akan dilanjutkan terus long sampai sore untuk latihan para tim praise and worship untuk Natal, baik juga untuk pelayanan hari Minggu ke depannya. Itu saja pengumuman kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi ini ya. Jejakmu Tuhan. Namun kenapa
mengucap syukur kepada Tuhan. Karya-Mu yang dahsyat dan luar biasa yang kami rasakan Tuhan. Bahkan pemeliharaan juga dari Tuhan bagi kami. Tidak ada di antara kami Tuhan yang terancam punah dan mati kelaparan, tapi pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami ini seperti hamba-Mu Daud yang mengajarkan kami untuk terus rindu dalam merindukan air sungai dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena itulah kekuatan yang melegakan dahaga jiwa kami. Bapa di sorga, biarlah setiap saat kami haus mencari air kehidupan di dalam Tuhan. Bukan kepada dunia, bukan kepada ego kami, dan juga bukan kepada hawa nafsu daging kami, tapi hanya kepada Tuhanlah ada kepuasan hidup. Tuhan, berkatilah seluruh kami yang hadir saat ini, untuk kami benar-benar dilegakan, dipuaskan dahaga jiwa itu. Berkati, beri kekuatan, berikan kasih dan kuasa-Mu bagi kami semua, supaya dimanapun kami berada, berkat Tuhan terus tertanam mengalir dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, kesehatan kami juga, semua jemaat-Mu kami serahkan padamu. Mungkin ada yang lemah, mungkin juga ada yang sakit. Sembuhkanlah dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Ibu Rukiati yang 5 hari ini dia sakit. Tuhan, dari tempat ini kami kirimkan doa agar Engkau menaruhkan tangan-Mu yang berlubang paku, yang sanggup menjamah, menyembuhkan, bahkan mengangkat sakit penyakit dalam nama Yesus. Sembuhkanlah ibu ini. Biarlah hari ini, besok dan seterusnya dia merasakan tangan Tuhan yang telah memegang tubuhnya, boleh merasakan mujizat. Dia bisa berjalan, beraktivitas kembali. Berkati semua jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam semuanya kami pertaruhkan kepada Tuhan. Juga berkati bangsa dan negara kami yang sedang berjuang terus Tuhan dalam menghadapi COVID ini. Biarlah segera memutuskan mata rantai sehingga tidak banyak menelan korban. Bahkan juga negeri kami yang sedang berjuang dalam menghadapi segala oknum-oknum yang membuat situasi di bangsa kami ini rusak dan merusak NKRI kami. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus iblis yang berusaha untuk menghancurkan, merusak kesatuan itu. Biarlah dengan kuasa Allah kembali utuh, bersatu, karena Yesus Kristus yang menciptakan semua, segala langit, segala manusia yang ada di kolong langit. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir saat ini akan pulang dengan damai dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menunggu keluar masuk mulai sekarang sampai Maranatha. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.